Kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat, nikmatani, ya, maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Yaitu as-sihhah wal faragh, sehat dan waktu luang. Ini kata baginda Nabi, banyak sekali manusia itu lupa akan dua nikmat ini. Padahal dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, merupakan modal kita untuk banyak hal. Dengan sehat, dengan waktu luang kita beribadah, kita berkarya, kita mengejar prestasi dan seterusnya. Dua modal ini seringkali dilupakan oleh banyak manusia. Ada kalanya manusia itu sehat, badannya sehat, kuat, nggak sakit, nggak apa. Cuma waktu luangnya nggak ada, sibuk terus. Atau sebaliknya, ada orang itu waktunya luang, banyak waktu dia, akan tetapi sakit. Pengen ning jero ati ki mangkat ning masjid, pengen sholat berjamaah ning masjid, mung bae sikile deong, sikile pekrok, ngerti pekrok? Mung bae awaknya lagi gering, mung bae lagi sakit, sehingga apa? Tidak mampu memenuhi keinginannya. Waktunya luang. Ada orang itu ya sebaliknya model awal, sehat, kuat, tapi dia waktunya dia habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka syair tadi mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya sebuah waktu. Karena dengan waktu itulah kita akan mendapatkan keuntungan atau sebaliknya kerugian. Dan namanya waktu itu terus berjalan, gak bisa mundur. Memangnya Doraemon tinggal ke kantong ajaib, apa sih arane kah? Waktu kah? Lorong waktu. Kita bisa klik tahun 2000, klik tahun 90, bisa. Tapi itu tidak akan terjadi di alam nyata. Artinya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an mengatakan apa? Kita itu manusia adalah kumpulan hari. Apabila berlewat satu hari, maka kita itu kehilangan satu hari keutuhan daripada kita sebagai manusia. Artinya ketika kita berjalan ke depan waktu, itu artinya kita semakin berkurang waktunya. Karena kita itu kumpulan dari waktu. Semakin kita ke depan, itu hakikatnya semakin berkurang. Ada orang merayakan ulang tahun yang ke-20, yang ke-21, itu hakikatnya adalah dia jatah waktunya itu berkurang. Nah, maka kita semua wajib untuk memperhatikan betul yang namanya waktu. Jangan sampai kita lupa akan waktu untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat. Untuk apa istilahnya itu, untuk menjalankan fungsi kita sebagai manusia. Maka perlu kita yang namanya kedisiplinan, perlu yang namanya fokus, perlu yang namanya target, perlu yang namanya menikmati daripada proses waktu yang kita jalan itu. Agar apa? Kita jangan sia-sia. Maka betul apa yang dikatakan dalam syair tadi, laisat minal khusron, bukankah merupakan kerugian? Ya, anna layaliya tamuru bila naf'in, yang hari-harinya itu berjalan tanpa ada manfaat. Maka di dalam Al-Quran pun selaras. Ketika Allah menyebutkan di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Al-Asr itu artinya masa. Masa maksudnya waktu, jatah kita sampai kita itu habis waktunya. Ada orang umurnya 20 tahun,
kemudian meninggal sampai batas 20 tahun, itu masanya sampai di situ, asarnya. Kita jatahnya hidupnya misalkan sampai 2100, masih lama ya, 2100. Nah, lahirnya tahun 2000. Tahun 2000 sampai 2100 itu namanya asar. 2101 mungkin masih ada waktunya, tapi bukan untuk kita, itu namanya sa'ah. Allah memberikan jatah kita yang namanya asar, dan kita nggak pernah tahu asar kita, masa kita itu hidup itu berapa lama, nggak ada yang tahu. Kalau tahu kacau, bisa kacau. Telung dina maning bakar mati nembe tobat. Sekian wah belangsa. Sekian dipuas-puasaken demenan swarga. Punku biasa wis weru mati kapan? Wong sering demenanku. Tapi insya Allah langka air manusia. Langka telu, ana pira? Beli insya Allah beli. Langka. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kana-kana. Ning kana ning Amerika. Ameriki boten wonten. Jadi ya Allah. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin. Menungsa iku sungguh di dalam kerugian. Manusia kabeh manusia ki rugi. Mung rugi iku kanggo sapa? Manusia sing model priben. Maka dijelaskan oleh Allah illalladzina amanu wa amilus sholihat, itu dulu. Kecuali wong-wong sing iman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haq, dan orang-orang yang selalu saling menasihati tentang kebenaran, selalu mengajak kebaikan, satu sama lain saling mengingatkan, mengajak untuk baik. Watawasau bis sob, dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Jadi kalau ada orang kemudian Allah berikan yang namanya waktu, kesempatan waktu, akan tetapi dia tidak menikmati waktu ini untuk hal-hal yang dicirikan tadi, yang tidak termasuk orang yang merugi, maka orang semacam ini berarti bisa menghargai waktu. Konteksnya kita dalam pelajar, kita sekolah kan memakan waktu, akan tetapi kita nggak pernah tahu waktu kita itu sampai kapan. Kita sekolah, kita kuliah, tujuannya apa? Targetnya apa? Karena kita akan melaluinya dengan waktu. Maka kita perlu kedisiplinan, perlu yang namanya target, perlu yang namanya menjalankan proses dengan baik. Karena kalau kita yang dikejar hanya hasil, tanpa sebuah pengorbanan, tanpa sebuah perjuangan di dalam menjalankan waktu dalam berprosesnya ini, maka belum tentu kita akan mendapatkan hasilnya. Karena kita nggak tahu waktunya sampai kapan. Jangan-jangan pas di wisuda kemudian Allah cabut nyawa kita, atau belum wisuda Allah sudah habiskan usia kita, mungkin kan? Karena kita nggak pernah tahu batas waktu kita, maka kita nikmati prosesnya itu, waktunya itu. Kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan fokus, kita selalu mutolaah, belajar dari banyak referensi. Kita selalu banyak, pokoknya yang indah-indah, yang baik-baik itu yang kita manfaatkan. Itu dalam konteksnya kita belajar. Ketika kita belajar, kita sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, apabila dia sia-siakan waktunya itu tanpa untuk menikmati proses
yang dialami saat di bangku kuliah atau belajar, maka dia akan rugi sekalipun hasilnya mungkin ada, tapi nggak indah. Dia nggak merasakan kenikmatan waktu yang Allah berikan kepadanya. Contoh gini, kalian perempuan yang hobi masak, masak itu jare bahasa Inggrisnya deder-wader kan, deder-wader, banyak yang harus dipersiapkan, bumbu-bumbunya, ininya dipotongin semua, sampai menghabiskan waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Akan tetapi ketika sudah matang, ini masakan, kalian makan 15 menit juga habis. Artinya lebih lama di proses. Nah, kalau proses ini merupakan bagian daripada waktu yang kita miliki adalah proses. Kalau hasil kita nggak pernah tahu. Yang kita miliki adalah saat ini, yang kita miliki adalah sekarang, waktu yang kita alami, dan itulah waktu yang mesti kita manfaatkan dengan baik. Kalau ada orang, mohon maaf, kemudian dia tidak memanfaatkan waktunya itu untuk hal-hal kebaikan, rugi. Ruginya apa? Akhirnya dia nggak peduli tanggung jawab daripada apa yang Allah amanatkan berupa waktu ini. Nggak peduli dia itu mau seperti apa jadinya. Sedangkan modalnya kita adalah waktu. Ketika manusia itu sudah habis waktunya, apa bisa beramal? Nggak bisa. Nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi berkarya, nggak bisa lagi mengejar prestasi karena sudah habis masa waktunya. Maka kita di masa muda kita, muda semua ini, ya, termasuk saya, alhamdulillah baru 21 tahun. Itu masa muda kita harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang sebaik mungkin. Sebab jangan sampai kita itu mendapatkan kerugian di masa tua. Ya, kalau mengalami masa tua. Kalau belum sampai juga, sudah kita umurnya itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang soleh kan rugi. Makanya dalam sebuah lagu itu, jaga 5 perkara sebelum datang, itu hadis Nabi itu, iktanim khomsan qabla khomsin. Kita disuruh waspada, hati-hati menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah dari 5 perkara tersebut adalah kita disuruh menjaga syababaka qabla haromika, masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Karena jikalau kita ditakdirkan oleh Allah ketemu masa tua, kemudian kita tidak merawat masa muda kita, gak mau menuntut ilmu, gak mau belajar menekuni ibadah, memperbaiki sholat, memperbaiki akhlak, di masa mudanya itu tidak mau berkarya, tidak mau mengukir prestasi, maka di masa tua kita akan rugi, getun. Sedangkan kaidahnya adalah al-getunu fil buri, penyesalan itu selalu ada di belakang. Urusan dunia saja begitu, apalagi urusan akhirat. Ini kita berbicara di dunia nyata. Ketika kita kemudian melewati masa-masanya itu untuk hal-hal yang positif, kemudian datang di masa depan, di masa tua kita akan merasa nyesal. Ya Allah, kenapa dulu ada kesempatan sekolah, ada kesempatan kuliah, ada kesempatan untuk pengembangan diri, kita tidak mau ikut terjun di dalamnya, tidak mau menekuni belajarnya, tidak mau menggali potensi saya, sehingga di masa tua pelangap longo, getun saya mau kembali belajar, lagi pengen digelam belajar. Kenapa dulu nggak baca Al-Quran, nggak mau belajar baca Al-Quran, sehingga di masa tua sudah pelat, ngerti pelat? Sudah pelo, ngomongnya wis angel, sebab wis tua.
Ngomong bismillah apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wis pelo. Karena apa? Udah ompong semua. Akhirnya timbul penyesalan di masa tuanya itu, kenapa dulu saya nggak mau belajar di masa muda? Kenapa dulu saya nggak mau menekuni belajar membaca Al-Quran? Ini masih hidup di dunia, sudah merasakan penyesalannya. Apalagi nanti di akhirat. Kalau ada manusia Allah berikan kesempatan umurnya panjang, lalu dia nggak pernah ngisi umurnya itu untuk ibadah kepada Allah, tidak mau taqarrub ilallah, maka dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Banyak contoh-contoh penyesalannya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jikalau engkau boleh menunda ajalku sebentar saja. Embit tuh Gusti Allah, jaluk ngerti cembit deh. Embit ku apa sih bahasa Indonesia? Minta dispen waktu sebentar saja untuk kembali hidup di dunia. Wa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalan orang yang sudah meninggal dunia ketika dulu di dunianya gak mau melaksanakan kebaikan. Itu gambarannya. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya. Ada SPJ-nya, ada pertanggungjawabannya. Untuk apa ini? 10 tahun. Untuk apa ini dikasih 30 tahun? Untuk apa kita diberikan umur sampai 100 tahun tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Maka kata baginda Nabi, khairukum man tala umruhu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan bagus amalnya. Tapi sebaliknya, wa syarrukum, sejelek-jeleknya kalian adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluh, akan tetapi jelek amalnya. Jadi jadikan usia kita, waktu kita menjadi waktu yang barokah. Meskipun mungkin Allah berikan jatah kita sebentar, akan tetapi penuh makna, penuh dengan peribadahan kita kepada Allah, penuh dengan pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita sia-siakan hanya untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita dengan Allah, maka rugi itu. Buat apa umurnya panjang? Umur tuh gini, gambaran umur, saya sering menggambarkan umur itu seperti dompet. Dompet itu seperti apa? Dompet itu ada bentuknya itu panjang. Bentuknya panjang, namun tidak ada isinya. Al-kepleku wal gemboru wal kaplak-kaplak. Ya kan? Dompetnya panjang, tak aya isina. Keplek. Ada lagi dompetnya pendek tetapi isinya banyak. Uang yang gambarnya jas-jasan itu berjajar rapi, yang merah halus itu berjajar rapi sampai madet ini yang namanya dompet, sehingga kalau jatuh bunyinya buk gitu. Dompetnya siapa? Amin. Nah, gambarnya begitu. Ada orang itu ya biarpun usianya mungkin, contoh Imam An-Nawawi, usianya itu tidak lebih dari 40 tahun. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa ratus karyanya, kitabnya. Artinya umur itu ditentukan bukan dari panjangnya, tapi barokahnya. Meskipun umurnya nggak panjang, karena umurnya umat Nabi Muhammad SAW baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Lakin akan tetapi hanya sedikit yang mampu melewati itu. Artinya banyak yang kurang daripada itu. Itu kata Rasulullah. Kita ditakdirkan ini, bukan ditakdirkan. Artinya kata Rasulullah, kita itu umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Kalian mungkin sekarang masih muda, seolah-olah masih panjang umurnya. Padahal nggak pernah tahu kan? Gak pernah tahu. Banyak tidak nunggu
60 tahun, tidak menunggu 70 tahun, baru 25 ketelak agar mati. Jadi Masya Allah, umur, usia, waktu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari kiamat nanti, la tazulu qadama abdin yaumal kiamah, kaki kita itu enggak akan beranjak kemana-mana, bleger baik. Di hari kiamat nanti kita tidak kemana-mana, kaki kita itu kita sebelum ditanya hatta yus'ala an arba', ditanya 4 perkara. Di yaumil kiamah nanti kaki kita nggak akan bisa kemana-mana sebelum ditanya 4 persoalan. Apa itu? Yaitu an umrihi, tentang itu pertanggungjawaban yang pertama. Allah kasih usia, kasih waktu kita, kasih umur kita, kemudian Allah akan menanyakan kepada kita untuk apa umur kita. Wa an jasadih fi ma'ablah, fisik yang Allah berikan kepada kita. Tangan kita untuk apa? Kaki kita untuk apa? Kepala, mata, telinga, mulut, semuanya itu akan ditanya pertanggung jawabannya. Dulu untuk apa? Oh, remaja masjid, kakinya untuk ke masjid, alhamdulillah. Tangannya apa? Nempak kenjering karo sallallahu ala Muhammad, ping. Ya, itu. Kemudian wa an ilmihi mada amila fih, tentang ilmunya yang dia cari, dia peroleh itu untuk apa ilmunya? Apa hanya untuk al-pajangan wal petetan atau untuk diamalkan? Apakah untuk sekedar gagah-gagahan foto? Oh, anak di wisuda nih, oh di hotel bla 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 bintang 7. Hanya untuk pamerisasi saja, tidak untuk diamalkan. Mana hasil mondoknya? Mana hasil belajarnya? Hasil masjidnya? Itu ditanya semua ilmu kita. Baik. Kemudian wa'an malihi, tentang harta kita. Tentang harta kita. 2 hal. Min aina akhadha, dari mana itu harta? Sumbernya dari mana? Halal haram. Dari cara yang baik atau tidak baik. Wa fi ma'anfaqah, setelah kita ditanya tentang cara mencarinya, dari mana harta itu, kemudian untuk apa harta itu? Untuk kebaikankah? Atau sebaliknya, untuk pengajiankah atau untuk joget-jogedankah? Untuk sawer ke masjidkah atau sawer ke biduankah? Itu ditanya, sekalipun halal, tapi kalau dinafkahkannya, diberikannya untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu menjadi catatan bagi dia mengenai harta yang pernah diperoleh di dunia. Maka walhasil, mari kita jaga nikmat waktu kita ini, kita rawat waktu kita ini dengan terus kita berusaha menjalankan aktivitas ini penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan perjuangan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa inilah nikmat, inilah karunia yang Allah berikan kita waktu. Kalau sudah habis waktu itu, maka sungguh kita akan merasakan kehilangan semua. Kita akan menyesali semua apabila tidak pernah beramal soleh. Ya, maka dari itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dalam urusan waktu. Paham? Ya, jadi semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menikmati waktu-waktu yang Allah berikan itu untuk menjalankan peribadahan, untuk menjalankan amal soleh, untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, pribadi-pribadi yang bisa menyelesaikan banyak masalah
dan bisa menghadapi urusan dunia dan akhirat dengan baik. Amin ya robbal alamin. Berhubung waktu sudah mau habis, sudah jam 10 malam, maka dari itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya basyutal yadaini bil 'abdiyah, ya man idza rufi'at ilahi akuful 'abdi kafah, ya man tanazza fi dzati wa sifatil ahadiyah an ay yakuna lahu fiha nadhairu wa ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwa, ya man istanadal anamu ila qudratihil qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal kursiyah allati azahas min zulumati syakki rujah wa natawassalu ilaika bi syarafid dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan minallah wa bi hamalati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina stubshiru bi ni'mati wa fadlin minallah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'malil ikhlasin niyyah wa tunjiha likulli minal hadirin wal ghaibin matlabahu wa munah wa tukhallisana min ashri syahawati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiqa lana minal amali ma bikadanna wa takfiyana kulla mudlahimmati wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwahu hawa wa tudniya lana min husnil yaqini kutufan daniyatan janiyah wa tamhu 'anna kulla dzambin janaina wa tastura likulli minna aibahu wa ajzahu wa hasra wa'iyah wa tusahhil lana min salihil a'mali ma'azzadurah wa ta'umma jam'ana hadha min khazain min hikas saniyah bi rahmatin wa maghfiratin wa tutima amang siwaka ghina. Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilim maqaman wa maziyah wa likulli rajim ma ammalahu fika rajah wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal laduniyah wa haqqiq lana ma minka rajauna. Allahumma aminir rawati wa asli'ir ru'ata war ra'iyah wa a'di bil ajri man ja'ala hadzal khair fi hadzal yawm wa ajra. Allahumma ij'al hadhil baldata wa sa'ira biladil islami aminatar rakhiyah waskina ghaithan ya'ummu siyabu saybihi sabsab wa rubah waghfir lina siji hadhil burudil muhabbaratil maulidiyah sayyidina Ja'far man ilal barzanji nisbatuhu wa muntamah wa haqqiq lahul fawza bi qurbika war raja'a wal umniyah waj'al ma'al muqarrabina wakilahu wa wastur lahu aibahu wa ajazahu wa hasra wa'iyah wa katibiha wa qari'iha wa man asakha ilaiha sam'ahu wa asgha. Allahumma salli wa sallim ala awwali qabila tajallimil haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa bala ma shunnifatil adhanu mi wasmihi dur bi aqratin jawhariyah wa tahalla sudurul mahafilil munifati bi uqudi hula wa afdalus salah wa atamu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.